Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, setiap hari kita bangun dan langsung memikirkan satu hal. Bagaimana mencari rezeki hari ini? Kita bekerja keras, berangkat pagi, pulang malam, mengejar target, memenuhi kebutuhan, dan membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Tapi seringkali kita lupa bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja kita. Rezeki adalah anugerah langsung dari Allah yang bahkan sebelum kita dilahirkan sudah ditentukan takarannya. Dan menariknya, meskipun semua orang mengejar rezeki, tidak semua orang mengerti hakikat rezeki itu sendiri. Banyak yang merasa hidupnya kekurangan, padahal setiap menit yang ia jalani penuh rezeki yang melimpah. Ada yang hartanya berlimpah, tapi jiwanya gersang dan hatinya cemas. Ada pula yang sederhana kehidupannya, namun menikmati ketenangan yang mahal. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bahwa keutamaan rezeki bukan hanya terletak pada jumlahnya, tetapi pada siapa yang memberinya, bagaimana ia datang, dan untuk apa ia digunakan. Semoga setelah ini, kita semakin paham bahwa Allah tidak hanya memberi kita rezeki, tetapi juga memberi makna di balik setiap rezeki yang datang. Allah berfirman, tidak ada satu makhluk melata di bumi, melainkan Allah menjamin rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini seharusnya menenangkan hati kita. Jika makhluk kecil di dasar laut saja Allah penuhi kebutuhannya, apalagi manusia yang dimuliakan sebagai khalifah di bumi ini. Tak perlu takut rezeki kita dicuri, tak perlu khawatir jatah kita diambil orang lain. Rezeki tidak pernah tertukar. Seringkali yang membuat manusia stres adalah rasa takut miskin, takut tidak cukup, takut kalah dari orang lain. Padahal Allah sudah menjamin setiap hamba mendapat bagian hidupnya. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah mencari rezeki dengan cara yang halal, ridha dengan takaran yang diberikan Allah. Yakin bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Ketenangan terbesar bukan ketika kita punya banyak uang, melainkan ketika kita yakin Allah sudah menjamin setiap langkah kehidupan kita. Banyak yang menangis karena merasa hidupnya berat soal uang. Namun di saat yang sama, ia masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih punya keluarga yang menemani. Itu semua rezeki paling nyata. Berapa banyak orang kaya raya yang justru kesepian? Berapa banyak yang memiliki uang banyak, tapi kesehatannya roboh dan habis untuk biaya rumah sakit? Ada yang punya segala fasilitas hidup, tapi hatinya gelisah setiap malam. Rezeki datang dalam banyak bentuk. Doa orang tua, anak yang patuh, hati yang tenang setiap tidur, pikiran yang sehat untuk mengambil keputusan, sahabat yang setia dalam kesulitan. Ketika kita menyadari semua itu adalah rezeki, maka kita akan lebih sering bersyukur dan lebih jarang mengeluh. Kadang kita berdoa panjang, "Ya Allah, aku butuh ini, aku ingin itu," tapi Allah menjawab doa dengan caranya sendiri. Apa yang kita minta belum tentu baik untuk kita saat ini. Allah menunda sesuatu bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi dan mematangkan diri kita. Jika semua keinginan selalu dikabulkan, mungkin kita akan menjadi sombong dan lupa diri. Rezeki adalah bagian dari pendidikan Allah untuk hambanya. Ketika Allah menahan, Dia sedang mengajarkan sabar. Ketika Allah memberi, Dia sedang mengajarkan syukur. Ketika Allah mengganti, Dia sedang memberikan yang lebih baik. Allah tidak pernah terlambat memberi rezeki. Dia hanya selalu menunggu waktu terbaiknya. Banyak orang meminta rezeki melimpah, tapi sedikit yang siap menanggung hisabnya. Semakin besar rezeki seseorang, semakin besar pula ujian kesabarannya, ujian kejujurannya, ujian amanahnya, ujian rasa syukurnya,
Harta bisa menjadi kebaikan jika dikelola untuk menolong sesama, menghidupkan ibadah, menyenangkan orang tua, dan bermanfaat bagi umat. Tapi harta juga bisa menjadi bumerang jika membuat seseorang lupa pada Allah, sombong pada manusia, dan menumpuknya tanpa berbagi. Allah tidak hanya memberi rezeki, Allah juga memperhatikan bagaimana cara kita menjaganya. Banyak bukan berarti berkah, sedikit bukan berarti sengsara. Berkah adalah ketika uang sedikit tapi cukup rumah kecil, tapi penuh ketenangan. Usaha sederhana, tapi pelanggan selalu datang, hidup jauh dari percekcokan dan rasa iri. Tanda rezeki berkah adalah hati menjadi bahagia, tubuh terasa ringan melakukan kebaikan, hidup terasa dipandu Allah, nikmat bertambah seiring syukur. Ada orang memiliki harta seperti air bah, namun selalu habis untuk hal merugikan. Penyakit, kerugian, masalah keluarga, dan kesedihan. Rezeki yang benar-benar kita nikmati adalah yang membuat hidup kita lebih dekat pada Allah. Allah memberi rezeki kepada hamba sesuai dengan kemampuan ia menjaga nikmat itu. Sebab, bila hati seseorang rusak, harta yang besar justru menjadi beban dan petaka. Semakin kita menjaga hati dari dengki, semakin luas jalan rezeki datang. Semakin rajin kita membantu orang lain, semakin cepat pertolongan Allah menghampiri. Kebaikan akan menarik kebaikan. Manusia yang hatinya lapang, pikirannya jernih, dan perilakunya santun akan disukai manusia dan disayang Allah. Dan ketika Allah sudah sayang, pintu rezeki akan terbuka dari segala arah tanpa batas. Sahabat sekalian, mari kita renungkan kembali. Rezeki bukan hanya tentang uang yang masuk ke dompet kita hari ini. Rezeki adalah seluruh kebaikan yang Allah titipkan agar kita manfaatkan untuk hidup yang lebih bermakna. Jika hati kita selalu memandang nikmat dari sisi materi, maka kita akan terus merasa kurang. Namun jika hati kita belajar melihat nikmat dari sisi rahmat Allah, maka kita akan merasa cukup meski yang dimiliki tidak banyak. Setiap hari, ketika kita membuka mata, itu tanda bahwa pintu rezeki kembali dibuka oleh Allah untuk kita. Gunakan kesempatan hidup ini untuk semakin dekat pada Allah, semakin banyak berbuat kebaikan, semakin ringan tangan membantu sesama. Karena rezeki yang kita keluarkan untuk kebaikan tidak akan pernah membuat kita miskin, justru akan kembali dalam bentuk keberkahan berlipat-lipat. Semoga Allah melancarkan setiap ikhtiar kita dalam mencari rezeki yang halal, memperluas jalan kebaikan bagi keluarga kita, dan menjadikan kehidupan yang kita jalani penuh manfaat dan ridhanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.